Jumpa dengan saya, Pendeta Demianus Malawau, dalam program Janji Manis. Hari ini saya akan berbicara tentang Mesias yang mati dan bangkit adalah pusat kerajaan Allah. Oleh sebab itu saya mengajak seluruh pemirsa, mulai dari Sabang sampai Merauke, supaya mendengarkan pusat berita di dalam Mesias yang mati dan bangkit, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong kami. Kiranya Roh Kudus menjamah setiap pemirsa, supaya firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat hari ini ditolong oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan, hormat bagi Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 46 dan 47 yang berbunyi demikian. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada seluruh bangsa mulai dari Yerusalem. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop ini sangat berkaitan dengan kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus sesudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, Dia menyatakan diri kepada semua murid-muridnya. Bahkan Alkitab mengatakan dari 1 Korintus pasal 15, Dia menyatakan diri sampai kepada 500 orang, bahwa berita tentang kebangkitan Yesus Kristus yang adalah Sang Mesias disampaikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus memang mati di atas kayu salib. Dia mengampuni dosa semua orang, perwira-perwira, Pilatus, dosa semua orang diampuni oleh Yesus di atas kayu salib. Tapi Dia tidak menyatakan diri kepada mereka pada saat Dia bangkit. Mengapa demikian? Karena mereka tidak percaya. Hari ini saya beritahu bahwa kalau Yesus mau datang menyatakan diri, Yesus mau mencari saudara-saudara, itu karena kasih-Nya yang besar, itu karena anugerah-Nya yang besar. Meskipun Petrus pernah menyangkal Dia, tapi dia tetap ingat kepada janji-Nya. Waktu Dia memanggil Petrus, Dia berkata bahwa di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Dan oleh sebab itu waktu Dia bangkit dari antara orang mati, Dia berjumpa dengan Simon Petrus dan Dia menyatakan kasih karunia-Nya, bahwa Mesias yang bangkit adalah pusat dari kerajaan Allah. Hari ini kalau kita berbicara tentang Mesias, Mesias artinya yang diurapi. Mesias adalah Kristus. Yesaya dalam nubuatannya, dalam Yesaya pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-14 mengatakan bahwa seorang muda, seorang perempuan muda akan melahirkan dan akan memberikan nama kepadanya Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Jadi Dia adalah Mesias yang datang dari sorga. Alkitab mengatakan bahwa yang datang dari sorga di atas segala-galanya. Jadi kalau hari ini di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak kita supaya kita menghargai pengorbanannya di atas kayu salib. Saya mau mengajak kita supaya kita menghargai Dia sebagai guru yang agung. Karena Alkitab mengatakan dari kekekalan Dia sudah menjadi guru agung. Dia tidak pernah belajar dari siapapun selain daripada Maria dan Yusuf yang sudah ditentukan di dalam rencana Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bandingkan Lukas pasal 2. Jadi hari ini saya mau beritahu, kalau ada pandangan yang mengatakan bahwa Yesus belajar dari manusia, omong kosong itu. Sebab Dia ada anak tukang kayu, kemudian Dia menjadi tukang kayu. Dia belajar dari Yusuf.
Tapi dia menciptakan kayu dan tukang kayu. Itu membuktikan bahwa dia adalah omnipresent, tidak terbatas. Haleluya. Bahwa Mesias, dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah imam besar agung karena dia menyerahkan darahnya, mati di atas kayu salib untuk menebus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan dia adalah nabi, firman yang menjadi manusia. Dan dia adalah guru di atas segala guru. Dia adalah guru agung. Jadi hari ini izinkan saya mau mengatakan bahwa kita membutuhkan dia. Sebab dia senantiasa mengajak orang-orang percaya, marilah kepadaku, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Hal yang kedua, dia memberitakan bahwa di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada seluruh bangsa, mulai dari Yerusalem. Ayat ini membuktikan bahwa kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus bertobat, kita harus meninggalkan segala jalan-jalan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus kembali, kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, berbalik 180 derajat, kembali kepada Tuhan, merendahkan diri, dan meminta belas kasihan Tuhan supaya kita memperoleh pengampunan dengan limpahnya. Bandingkan Yesaya 55 ayat yang ke-7. Tidak ada pengampunan tanpa pertobatan. Hari ini saya mau berita bagi keluarga-keluarga yang sudah mungkin meninggalkan Sang Juru Selamat, keluarga-keluarga yang sudah menyangkal imannya, keluarga-keluarga yang mengalami broken home, keluarga-keluarga yang mengalami tragedi keluarga, perceraian di dalam keluarga. Hari ini saya beritahu bahwa Yesus Kristus yang adalah Mesias yang mati dan bangkit itu, dia harus menjadi pusat di dalam rumah tanggamu. Izinkan dia menjadi pusat. Dia berdiri di antara suami dan istri, sehingga suami dan istri mengalami rekonsiliasi, mengalami pemulihan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara sebagai seorang gembala, kalau saudara melayani bukan dengan kasih agape, hari ini saya beritahu, saudara harus kembali kepada Tuhan. Saudara harus merestorasi pusat hidupmu, supaya saudara melihat orang dengan cara lihatnya Tuhan, dari sudut pandangnya Mesias yang bangkit. Seperti dia mengampuni Petrus. Dia mengampuni Petrus karena dia berkata, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Itulah yang membuat Petrus bertemu dengan Sang Mesias, sehingga dia menggembalakan Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali dia memberikan tugas penggembalaan ini. Jadi Bapak Ibu yang mau mendengar lanjutan dari khotbah ini, saya berikan kesempatan untuk hal yang berikut. Saya akan berbicara bagaimana Tuhan merestorasi kehidupan Rasul Petrus, bagaimana Tuhan memberikan pengampunan bagi Rasul Petrus yang sudah menyangkal Yesus, yang sudah menyangkal dia sebagai guru agung yang pernah dididiknya selama kurang lebih 3,5 tahun, supaya saudara memiliki pemahaman yang komprehensif bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sungguh-sungguh datang dengan hati yang hancur, maka dia akan memberikan pengampunan bagi kita. Hari ini apakah saudara mempunyai problema? Firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti germisi, akan menjadi putih seperti salju. Hari ini saya mau berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara yang pada hari ini di dalam suasana Paskah, kita masih merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, tapi saudara terhilang di tengah-tengah suasana Paskah ini. Saudara mengalami ketakutan karena virus corona atau apapun yang menjadi masalah dengan seluruh bangsa. Lebih dari 220 negara yang mengalami pandemi ini. Tapi Yesus berkata, namaku, nama Tuhan adalah menara yang kuat,
Kesanalah orang benar berlari dan mereka menjadi selamat. Hari ini saya beritahu bahwa nama Tuhan Yesus Kristus adalah menara yang kuat bagi orang-orang Indonesia. Nama Tuhan Yesus Kristus adalah jawaban bagi setiap rumah tangga Kristen. Nama Tuhan Yesus Kristus adalah jawaban bagi pergumulan penyembelahan gereja. Nama Tuhan Yesus Kristus adalah penolong bagi setiap orang apapun masalah yang kita hadapi. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menolong setiap pemirsa yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala kekurangan, keterbatasan kami sebagai orang-orang yang telah Tuhan Yesus Kristus panggil, tapi mungkin kami mengalami stagnasi, kami mengalami kemendekan. Kami berdoa, kiranya Tuhan Yesus Kristus ampuni kami, sucikan kami dengan darah-Mu, supaya kami layak di hadapan hadirat-Mu. Perbaharui kami dengan kasih setia-Mu, supaya kami senantiasa memandang kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pemirsa, program Janji Manis telah memberkati kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dimanapun berada. Shalom.